Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Matur numbah nuwun, terima kasih saudara-saudaraku semua, teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua yang tetap setia kita ngaji bareng di channel ini. Apapun agamamu, itu urusanmu, apa kamu Islam, apa kamu kafir, terserah, semua boleh ngaji di sini sebagai ajang diskusi kita bersama, ya. Kita berbicara dalam perspektif akademik. Segala sesuatu itu bisa kita diskusikan, ya. Bisa kita bicarakan dengan baik. Oke, kali ini aku mohon maaf untuk teman yang merequest tajuk ini, sudah cukup lama itu ya. Nanti kamu buka di judul telah apa, itu ada di huruf C. Dia bilang begini, request aku mana Ustadz Gus tentang Yohanes 8:58 dan Yohanes 17:5. Aku jawab, maaf, 1000 kali maaf, sudah diagendakan tapi masih belum sempat. Nah, sekarang aku menyempatkan diri. Jadi ini dia menagih untuk yang keberapa kalinya, aku nggak tahu ini apakah yang ke satu kalinya atau yang kedua kalinya juga nggak tahu. Yang jelas dia sudah request lama, ya maklumlah karena aku juga kadang-kadang sibuk, kadang-kadang lupa ya, request banyak yang masuk. Yang dia request adalah tentang Yohanes 8:58 dan Yohanes 17:5. Tetapi aku mengambil keputusan supaya kalian lebih gampang untuk menerima penjelasanku, ini akan aku jadikan dua saja, yaitu kita akan bahas Yohanes 8:58 dulu. Nanti yang Yohanes 17:5-nya kita bikin seri tersendiri. Walaupun demikian, aku tidak begitu yakin apakah Yohanes 8:58 ini bisa kita selesaikan dalam 30 menit ke depan. Karena ini kita akan bermain dari ayat ke ayat, ya. Kalian juga harus teliti, ya. Harus sabar, ya. Nggak bisa main cepat-cepat. Kalau nanti bisa dalam waktu 30 menit ke depan, berarti dia selesai di seri 1. Kalau tidak bisa, berarti dia berlanjut ke seri 2. Ya. Oke. Kenapa sih ayat ini dipertanyakan? Karena ayat ini banyak digunakan terutama untuk teman-teman Kristen Tritunggal sebagai argumentasi mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, gitu ya. Maka judul kita adalah begini, Yesus, ya, Allah. Allah dalam Yohanes 8, sebentar, dalam Yohanes 8:58, ya. Ini kajian kita, judulnya, ya, Yesus Allah dalam Yohanes 8:58. Sebetulnya ada tanda tanya begini. Oke. Nih, ya. Apakah benar Yesus itu Allah dalam Yohanes 8:58? Itu yang akan kita kupas tuntas. Aku kasih tahu dulu, ya. Ini akan agak ribet dan sedikit lebih banyak sulitnya karena kita berbicara dalam dimensi praeksistensi. Tidak hanya dalam eksistensi, ya, tetapi kita berbicara mundur
pada waktu praeksistensi. Jadi agak sulit dikit memang. Cuman kalau kalian sabar, hati-hati, insya Allah bisa nanti paham. Oke. Menjelaskan eksistensi dan praeksistensi, atau kalau dilengkapi berikutnya pasca eksistensi, itu berbicara ruang dan waktu. Ya. Paling gampang menjelaskan teori ruang dan waktu itu adalah sama anak-anak eksak yang mereka paham tentang fisika. Kalau selain dengan anak-anak eksak itu agak sulit menjelaskan. Tapi walaupun demikian, ya, aku akan coba menjelaskan kepada kalian bagaimana cara memahami teori ruang dan waktu, ya. Oke. Begini. Misalkan ini ruang, ya. Ini ruang gini. Ini ada satu. Ya. Terus ini gambar ini berubah lagi. Ini ruang lagi. Aku jadikan berapa? 1, 2, 3, 4. 3, ya. 4, ya. Ini dia sendiri, ya. Kemudian dia ini buahnya teman-teman sini. Ya, karena apa? Ada yang masuk in. Tapi kemudian dia sendiri banyak teman-teman, nanti teman-temannya keluar out. Ya. Maka setelah temannya keluar, dia sendiri lagi kembali ke ini. Ya. Oke. Perhatikan. Gambar pertama, pada ruang dan waktu ini, sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Nih ya. Oke. Berikutnya, dari sini dia turun ke sini, ya. Ketika semuanya ada masuk ke sini, ini ya. Dia tetap ada. Ya. Berikutnya, ini nanti yang ada ini, ya. Ini keluar. Ini tadi kan in, ini out, keluar, ya. Ternyata dia juga tetap ada di situ. Pertanyaannya, siapa yang paling mengetahui tentang keadaan dalam ruang ini? Tuh, ya. Apakah orang-orang yang banyak ini ataukah yang ini? Ya. Coba. Ini aku rancang pakai teori yang paling gampang sajalah. Semoga bisa dipahami, ya, tidak terlalu jelimet gitu. Coba, siapa yang paling mengetahui apa yang terjadi dalam ruang dan waktu ini? Ya. Siapa? Maka sebentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tuh gini ya, supaya nggak terlalu bodoh-bodoh amat, kami tuh begini. Kalau nyetel lagu itu jangan berlalu begitu. Sami'na, ditanggapi, jangan hanya mendengar, ditanggapi, ya. Sehingga kamu tahu makna lagu itu mau kemana sih, gitu. Terus terang, dalam kesendirianku di tengah malam ketika anak istriku tidur dan aku nyetel musik sendiri di ruang depan situ, ya. Aku menyetel lagu Dealova, itu nggak salah dikarang oleh Opik, seingatku.
dan dipopulerkan oleh Once ya. Tapi yang edisi cover itu banyak. Aku paling suka tuh yang edisi cover dinyanyikan oleh gitar klasik, gitar tunggal. Lebih menyentuh hati. Aku terus terang mendengarkan lagu Dialova itu, aku bisa menitiskan air mata. Gitu loh. Karena apa? Karena aku menanggapi pesan si pengarang lagu itu yang akan disampaikan kepada kita semua. Dia berpesan tentang apa? Tapi kalau kamu dengar lagu cuman cengenges-cengenges saja ya nggak ngerti. Apalagi kalau ngaji cuman cengenges-cengenges saja. Nggak ngerti, nggak paham. Jadi butuh serius. Gitu ya. Oke, kamu tahu dalam lagu itu ada kata ganti mu. Coba kamu pikirkan, mu-nya itu kata ganti siapa? Mu-nya itu kata ganti kepada siapa? Itu bukan adanya sebuah rasa agar dia selalu hadir di dalam si mu itu. Yang banyak orang mengira itu pacar, itu relasi antara laki-laki dan perempuan. Tidak. Di situ adalah relasi antara manusia kepada sang penciptanya yaitu Allah. Jadi emunya itu Allah. Gitu loh. Ya. Berikutnya, dalam narasi lagu itu ada sebuah narasi yang mengatakan engkau yang selalu ada. Coba, aku gini aja merinding sudah. Engkau yang selalu ada. Engkau yang selalu ada. Ya. Coba. Di sini dia ada. Nih, kamu perhatikan. Di sini dia ada. Ketika semua tidak ada, di sini juga dia ada. Ketika semuanya menjadi ada, dan di sini juga dia ada. Ketika semuanya sudah pergi tiada, maka dia adalah yang selalu ada. Itu loh. Siapa yang selalu ada itu? Ya. Kenapa dia selalu ada? Karena dia menguasai ruang dan waktu. Dia mengikat ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Kalau kita belajar fisika, teori fisika ya, itu ada namanya ruang dan waktu. Nih. Dia itu mengikat ruang dan waktu, bukan terikat oleh ruang dan waktu. Kalau kita, ya, kita terikat oleh ruang dan waktu. Aku nih tidak tahu apa yang terjadi di tempat keluargaku yang ada di Sumatera. Nggak tahu aku. Apakah di sana sedang hujan? Apakah di sana sedang kemarau? Apakah di sana sedang makan? Apakah di sana sedang tidur? Apakah di sana sedang bernyanyi? Apakah di sana sedang ini dan sedang itu? Nggak tahu. Baru kemudian dengan adanya kemajuan teknologi, makanya sains and teknologi itu akan merubah peradaban. Kita bisa menjadi tahu lewat, apalagi sekarang ada teknologi video call. Jangankan yang di Sumatera, di Eropa ada sepak bola kita hari ini bisa lihat. Itulah nanti yang kita akan diskusikan tentang globalisasi, yang nanti akan melahirkan global teologi. Ya, tapi nantilah kita bahas tentang global teologi itu. Ya. Intinya, aku akan menjelaskan kenapa dia itu menjadi maha tahu. Karena dia mengikat, menguasai ruang dan waktu. Di sini dia ada, di sini dia ada, di sini dia ada. Dialah yang selalu ada. Kamu. Itu pembahasan
yang aku coba bikin sesederhana mungkin. Karena kan yang viewerku ini tidak semua orang-orang ngerti fisika gitu. Maka aku berpikir dengan metodologi apa yang kalian bisa gampang ngerti gitu loh. Maka aku bikin gambaran seperti ini. Supaya kau mengerti, menguasai apa sih itu teori ruang dan waktu gitu loh. Jadi karena dia menguasai ruang dan waktu, kita nggak perlu pusing-pusing lagi mengatakan bahwa dia memang menjadi tunggal. Karena hanya dia sendiri yang menguasai ruang dan waktu. Ketika semua belum ada, dia sudah ada. Ketika semua ada, dia ada. Ketika semua menjadi tidak ada, dia tetap ada. Dialah yang selalu ada, maka dia tunggal. Kalau di sini dia ada, sudah berdua, itu namanya nggak tunggal dan tidak mungkin. Siapa yang pertama kali ada dan nanti tetap ada itu? Ketika semua tidak ada, dia sudah ada. Oke, mudah-mudahan dipahami. Itu kemarin ada request dari teman dari Tegal ya, yang dia bilang minta dijelaskan bagaimana kita mengetahui ajaran agama itu benar dan salah tanpa melihat kitab suci ya. Menurutku itu sebuah permintaan yang gampang-gampang susah, karena bagaimanapun agama itu nanti akan tetap menuju kitab suci, sedangkan yang saudara kita minta yang di Tegal itu dia minta berdasarkan pengembangan rasionalitas yang kita miliki. Maka untuk sementara waktu mungkin ini bisa membantu Anda untuk memahami konsep yang selalu ada itu memang ada dan itu tunggal satu dengan pendekatan logika seperti ini. Nah, artinya tanpa menyentuh kitab suci pun kita sudah berpikir bahwa dia yang selalu ada itu tetap ada karena menguasai ruang dan waktu dan dia tunggal. Nah, sekarang aku akan merujuk, ini kan tadi kan logika berpikir, aku merujuk rujukan Alkitabiahnya. Apakah teori-teori logika yang dibangun ini seiring sejalan dengan Alkitabiah? Tidak. Gitu. Tapi setidaknya untuk Mas yang di Tegal, aku sudah menjelaskan kepada dirimu, diawali dengan tanpa mengutip nas-nas dari Alkitabiah. Ya, oke. Sekarang kita coba lihat bagaimana pernyataan Alkitabiahnya. Ya. Oke. Kita coba di Perjanjian Lama. Ya. Kitab Yesaya. Ya, kitab 446. Ya. Nanti akan kita ketemukan dengan Quran surat Al-Hadid. Ya. Al-Hadid surat 57 ayatnya 3. Ya. Oke. Kamu baca kitabmu ya. Aku akan jelaskan di sini. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel dan Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Gitu. Jadi dia klaim, ya, Tuhan Allah yang menjadi Raja Israel itu dia klaim. Apa katanya? Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Baru ditutup, tidak ada Allah selain daripadaku. Ini mantap kali ini, seperti yang aku sudah bilang tadi. Karena dialah yang terdahulu dan dialah yang terkemudian, maka itu dengan logika sederhana kita tahu tidak mungkin dia itu berbilang. Dia menjadi tunggal. Gitu loh. Sederhana kan? Jadi pemikiran-pemikiran Allah Tritunggal itu seperti yang aku sudah bikin videonya, itu hanya hidup di dogma, tetapi mati di logika. Mati dia. Tidak bisa tumbuh. Ya masalahnya ketika Anda mau beragama, Anda
mau mencopot itu logika, hanya menelan dogma, atau Anda akan berpijak pada logika, yaitu pilihan ada di tangan Anda masing-masing. Dulu. Ya. Di surat Yesaya 4:46, Allah mengklaim, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tuh. Berikutnya, di Quran surat Al-Hadid 57 ayat 3, dia mengklaim lagi. Ya. Allah itu mengklaim lagi. Apa katanya? Disampaikan ya dalam firman-Nya. Dialah yang awal dan yang akhir. Coba. Jadi dia itu dia yang awal dan dia yang akhir. Ini kalau nggak orang paham fisika secara pintar, secara cerdas, ya memang agak sulit. Tapi alhamdulillah aku sudah jelaskan seperti ini, semoga kalian paham ya. Al-Quran bilang wal awalu wal akhiru. Yang awal aku, yang akhir aku. Maka dari itulah yang zahir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Seperti aku bilang tadi. Kenapa dia menjadi maha tahu? Karena dia menguasai ruang dan waktu. Kalau aku kan nggak tahu apa yang terjadi di Sumatera. Karena aku nggak menguasai ruang dan waktu Sumatera. Yang aku ketahui adalah ruang dan waktu ini. Berapa ini? 2 kali 3 meter ini. Apa yang ada di belakang, istriku sedang ngapain, aku juga nggak tahu. Karena aku nggak menguasai ruang dan waktu di dapur. Gitu loh. Kan 2 ayat ini indah sekali. Kalau kita mau berpikir saja, dengan sedikit cerdas saja, sampai mati kita nggak mau terima itu dogma Allah Tritunggal. Nggak. Itu dogma yang memang harus mati di logika. Tidak bisa hidup dia. Mau dipaksa bagaimanapun, tidak bisa. Itu loh. Sekarang tinggal hati nurani kita masing-masing. Akankah kita menelan dogma secara buta atau mempertemukannya dengan logika? Di situ terjadi pertarungan. Ya. Tapi kalau untuk orang-orang seperti aku yang berbackground eksak, ya maaf-maaf saja ya. Dogma itu hanya diterima bagi orang-orang yang sudah tidak percaya terhadap kebenaran akal. Gitu. Oke, di situ ya, aku sudah jelaskan praeksistensi tentang yang tadi itu yang awal, ya, dan nanti eksistensinya, dan ditambah lagi nanti pasca eksistensinya, ya. Karena apa? Dia yang awal dan yang akhir. Jadi dia di eksistensi dia ada, di praeksistensi dia ada, di eksistensi dia ada, di pasca eksistensi dia juga tetap ada, gitu ya. Maka dalam lagu Dialopa itu, kau yang selalu ada, ya. Aku menikmati lagu itu. Oke, sekarang kita merujuk ke Yohanes 8:58. Ya. Yohanes 8:58. Karena begini ya. Yohanes berdasarkan 8:58, maka bagi teman-teman Kristen yang Tritunggal tentunya, Yesus dianggap sebagai yang timeless being. Ya, tahu timeless being. Ya. Sebentar, takut keliru aku tulisannya timeless being. Being gini ya. Yang diartikan itu abadi, selalu ada
abadi atau selalu ada tadi itu. Masalahnya sekarang, benarkah Yohanes 8:58 itu bisa digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa Yesus itu timeless being, dia yang selalu ada? Itu loh. Kalau memang benar Yesus itu timeless being, dia yang selalu ada, abadi, maka ya dia Allah. Tapi apakah benar? Nah, ini yang kita diskusikan. Ya, teman-teman Kristen Tritunggal mengatakan begitu. Apakah begitu benar? Ya. Yang dia katakan bahwa Yesus tidak terikat dengan waktu, gitu ya. Oke, sekarang aku bacakan dulu ini. Ini ya, Yohanes 8 ini harus dibaca satu perikop, itu judulnya Yesus sudah ada sebelum Abraham. Ya. Kita baca mulai ayat 48 sampai nanti ayat 59 supaya tidak terputus, ya. Pemahaman itu supaya tidak terputus, kita harus baca satu perikop penuh. Ya. Aku singkat saja, cuma nanti di sini aku beri sedikit penekanan supaya kalian jelas. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Itu ada di Yohanes 8, kita mulai di ayat yang ke-48. Ya. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Bayangkan, bagaimana tidak senangnya orang-orang Yahudi itu terhadap Kanjeng Nabi Isa. Ini ejekan. Kalau kita tahu, orang Yahudi itu menggunakan sebuah kata Samaria, itu ejekan gitu loh. Begitu juga ditambahi lagi kerasukan setan. Jadi dua kali diejek. Pertama menggunakan diksi engkau ini orang Samaria gitu loh. Dan kau kerasukan setan. Gitu ya. Meskipun dia dengan menggunakan sebuah nada tanya, ya. Tapi itu sangat-sangat melecehkan. Oke, aku ulangi. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Ya. Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku." Ya. Siapa yang dimaksud Yesus Bapakku? Maka kamu baca nanti perikop di Matius tentang doa Bapa kami. Yesus itu memanggil Allah dengan nama panggilan Bapa, wujud sebuah keakraban. Maka dia disebut anak Allah. Tapi bukan Allah anak. Ya, hati-hati menggunakan diksi ini. Yesus nggak pernah jadi Allah anak, jadi anak Allah dia. Dan kamu tidak menghormati aku. Ya. Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku. Dan kamu tidak menghormati aku." Kamu tahu ya, udah diunggah atau belum videonya ya? Kenapa? Sepertinya udah diunggah. Kenapa kita harus menghormati para nabi? Ya, karena para nabi itu utusan Allah. Berarti kalau kita menghormati Allah, kita harus menghormati nabi. Tidak bisa kita hanya menghormati Allah tapi menafikan nabi. Begitulah posisi kita terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Mengapa kita harus menghormati Kanjeng Nabi Muhammad? Karena beliau adalah utusan Allah. Kita nggak bisa hanya menghormati Allah tapi menistakan Kanjeng Nabi Muhammad. Nggak bisa. Itu menjadi sebuah keniscayaan. Harus menghormati keduanya. Seperti yang dikatakan Yesus ini. Bapakku, yaitu Allah. Ya, aku menghormati Bapakku. Dan kamu tidak menghormati aku. Seharusnya kamu menghormati, karena Bapakku yang dianggap Bapa oleh Yesus itu adalah apa yang dianggap sebagai
bapak juga oleh orang-orang Yahudi, yaitu bangsa Israel. Ya. Makanya ya Israel itu juga disebut sebagai anak-anak Allah. Itu. Oke. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Nah, yang menghakimi nanti siapa? Makanya jangan gampang-gampang cerita tentang hakim. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menurut firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah, ini banyak orang menjadi blow on kalau dia tidak paham bahasa metafor. Ya. Seperti ini ya. Ada hadis mengatakan begini, mumpung aku ingat. Bacakanlah la ilaha illallah kepada orang yang mati. Kepada orang yang mau mati gitu. Apa kepada orang yang mati, apa yang mau mati gitu ya? Tolong nanti dikoreksi hadisnya. Nah, kebiasaan kita, orang sudah mau sekarat ya, itu dibacain la ilaha illallah. Mana bisa connect otak sama kesadarannya sudah diambang naik turun kok diajari la ilaha illallah. Kalau mau diajari la ilaha illallah ketika seger waras seperti aku, kau, kita semua ini belajar la ilaha illallah setengah, itu masuk ke dalam otak dan menancap ke dalam hati sampai kita mau mati nanti, tetap la ilaha illallah. Itulah yang disebut kemarin itu iman. Cara pandang dan sikap hidupnya tidak bisa lepas dari apa yang telah Allah ajarkan, yaitu dinul Islam. Disitulah maksudnya la ilaha illallah itu. Jangan orang mau sekarat kamu ajari la ilaha illallah. Orang sudah setengah mampus kok, apa bisa? Nah, terus bagaimana cara memahami ayat dalam hadis itu? Nih supaya kamu ngerti. Itu bahasa metafora. Dalam pendekatan teologis, siapapun yang dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah, pada hakikatnya dia mati. Paham kau? Jadi kalau kau main ke plaza, di sini ada pusat-pusat hiburan ya, sama anaknya, sama keluarganya naik kendaraan mewah, makan di restoran, waktunya sholat nggak sholat, keluyuran, cekakaan, ketawa, seneng, bahagia, masuk ke plaza berbondong-bondong. Coba kamu renungkan, mereka itu pada hakikatnya mayat, tapi masih hidup. Kenapa? Mati. Nah, maksudnya hadis itu begitu. Ajarilah la ilaha illallah kepada orang yang mati. Karena apa? Dalam perspektif teologis, orang yang tidak ada dalam hatinya la ilaha illallah, maka dia adalah mayat hidup. Ngono. No? Iki kok ono meneh sing ngomong aku nggak gelem hadis. Repot. Kalian itu khususnya pendatang-pendatang baru ya, aku ucapkan terima kasih, alhamdulillah sudah bergabung di sini. Ikuti dulu semua video-video itu dengan cermat, kamu ikuti dulu. Nanti kamu tahu bagaimana tipologi aku memahami sebuah konstruksi keberagamaan itu dan aku membagikannya kepada kalian. Gitu. Jangan kamu hanya lihat satu video terus kamu bilang Gus Betik tidak mau hadis. Jangan. Ya. Apalagi kamu tidak bertanya. Kalau nggak mengerti bertanya. Jangan kamu blow on, kamu bantah. Untuk apa aku jawab pertanyaan orang blow on? Aku yang mau itu menjawab pertanyaan orang blow on supaya dia pinter. Tapi kalau ada orang blow on membantah, itu mau dikasih tahu model apapun, tetap aja dia akan membantah. Lah untuk apa aku jawab? Maka kalau ada komen-komen yang aku tidak jawab, ya itulah sebabnya. Ya, jadi bertanya, jangan membantah. Oke, sekarang aku lanjutkan ya. Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Wah, tambah panas ini orang-orang Yahudi.
Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menurut firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Si Yahudi ini tidak tahu Yesus ini berbicara dalam dimensi apa. Gitu loh. Yesus itu berbicara dalam dimensi metafisik, bukan fisik seperti ini. Ini nanti mati jadi bangkai ini. Gitu loh. Tapi metafisik, roh, itu akan tetap hidup selamanya. Gitu loh. Si Yahudi nggak cerdas. Karena memang bawaannya dia pokoknya Yesus harus mampus. Pokoknya Yesus harus salah. Maunya Yahudi begitu. Maka apapun yang akan disampaikan oleh Yesus, mereka tetap tolak. Itu masalahnya. Makanya perjuangan Kanjeng Nabi Isa itu bukan perjuangan yang gampang. Sulit. Karena dia menghadapi bangsanya sendiri yang tegar tengkuk seperti itu. Ya. Oke. Adakah engkau lebih besar dari Bapa kita? Ini aku yang agak repot. Dia menggunakan domir kalau dalam perspektif Arabian, tata bahasa Al-Quran itu domir, kata ganti orang. Kenapa orang-orang Yahudi menggunakan kata ganti kita? Kalau kata ganti kita, berarti Kanjeng Nabi Isa atau Yesus masuk ke dalamnya. Kenapa kok enggak? Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Abraham? Dan seharusnya begitu. Tapi enggak. Kata gantinya begini dia. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham? Nah, kalau menggunakan kita berarti Yesus ada di dalamnya kan? Artinya mereka tidak perlu berseteru. Gitu loh. Tapi kan ini ada dikotomi. Yesus sendiri, para Yahudi itu sendiri. Aku belum bisa cek. Kemana aku harus cek? Ini. Kalau Al-Quran enak, dia ada original teksnya. Kalau ini original teksnya nggak ono. Akhirnya kita akan ngecek nanti terjemahan demi terjemahan, kita bandingkan. Kita nggak bisa. Karena itu langkah terakhir. Sebetulnya langkah yang paling tepat itu adalah original teksnya. Cuman kan nggak bisa. Akhirnya kita seperti kata orang Sumatera, tidak ada rotan, akar pun jadi. Akhirnya kita gunakan pembanding ya antara terjemahan dan terjemahan mana ini yang benar. Oke. Dan berapa lama? 37. Aduh, aku selesaikan ini dulu. Ya, ini nggak selesai, udah 37. Oke. Ya, Abraham telah mati, nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu? Ya. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Ya, coba. Nanti akan di unggahan yang lalu kamu lihat di sana ada request di mana aku akan menjelaskan diksi tentang kami. Ya, aku menjelaskan diksi tentang kami. Ada yang tanya, kalau Allah itu tunggal, Gus, kenapa dia menggunakan kata ganti kami? Nanti kamu buka lagi, lihat lagi di video itu ya, supaya kamu jelas. Di sini Yesus juga ternyata sama. Yesusnya kan tunggal, dia menggunakan kata ganti kami. Perhatikan, Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, bukan Allahku, Allah kami. Ya, ini kamu lihat. Jadi ini hampir sama nanti yang ada di surat apa kemarin ya. Sebentar. Di surat, aku sudah catat tadi ya. Inilah, aku buka di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya cepat kita. Nah ini di surat Hud ya.
Waduh, sudah asar. Bentar. Ya. Di Quran surat Hud ya. Surat 11 ya, di 28. Di mana Nuh ya, itu juga menggunakan domir atau kata ganti kami. Ini seperti Yesus ya. Ini seperti Yesus di Yohanes 8 ayatnya 54. Ini sama dengan Yohanes 8:54 ya. Ini Yesus juga menggunakan kata ganti kami, bukan aku. Nah, nanti di video yang lalu itu kamu setel lagi supaya kamu paham lagi bagaimana cara memahami kami ini. Apakah dia jamak? Apakah dia, kalau dia tunggal bagaimana penjelasannya ya? Oke. Aduh, nggak cukup juga kan? Ternyata sudah lebih dari 30 menit. Jadi aku harus tutup dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Aku ini segera adzan sholat asar, terus ngantar ngaji si kecil ya. Nanti kita lanjutkan di seri kedua. Berarti ini seri pertama. Oke, itu dari aku ya. Semoga tetap semangat dalam mengkaji. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.